Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kita lanjut ya untuk modul keempat Minitab dalam mata kuliah Design of Experiment-nya. Oke, sebentar saya share screen dulu untuk modul keempatnya. Oke, ini modul yang keempat yang sudah saya buat ya. Nah, di modul keempat ini kita akan belajar mengenai fractional factorial design. Nah, sebelumnya atau minggu kemarin Bapak juga sudah menjelaskan mengenai desain blocking ya, blocking desain faktorial di mata kuliah Design of Experiment. Nah, fraksi faktorial design ini memiliki kesamaan dengan blocking tersebut, dengan blocking design tersebut ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Nah, tujuan daripada modul ini, modul keempat, yaitu mengenai fraksi faktorial design, agar teman-teman dapat menyelesaikan persoalan dalam design of experiment dengan metode fraksi faktorial menggunakan Minitab, serta teman-teman juga bisa menarik kesimpulan dari soal-soal yang diujikan kepada teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ke teorinya, yaitu teori mengenai fraksi faktorial design of experiment. Nah, desain fraksional faktorial ini memiliki persamaan dengan blocking faktorial design yang sebelumnya atau minggu kemarin sudah dijelaskan oleh dosen pembimbing kita. Persamaannya itu adalah kedua metode ini sama-sama metode yang digunakan untuk menyaring atau melakukan screening terhadap faktor-faktor dalam sebuah eksperimen, di mana pada metode ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang paling signifikan atau dominan mempengaruhi suatu respon pada suatu penelitian. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk eksperimen selanjutnya. Sedangkan yang tidak signifikan kita dapat mengeliminasinya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mirip. Nah, ini juga pasti sudah dijelaskan ya sama dosen pembimbing kita. Nih, contoh blocking factorial design. Nah, rumusnya itu adalah 2/3. Ini artinya 2 level, 3 faktor. Menggunakan desain dalam 2 blok yang seharusnya fullnya itu adalah 8 kali running. Tapi jika digunakan blocking faktorial ini, kita bisa membaginya menjadi 2 blok. Nah, kita bisa running di salah satu blok aja. Jadi nggak penuh 8 kali running, kita bisa 4 kali running saja gitu. Ya, mau blok 1 atau blok 2, seperti ini gambarannya. Nih. Ini pasti sudah dijelasin sama dosen pembimbing kita di minggu kemarin. Nah, di sini ini desainnya adalah 2/3 ya. Didesain dengan 2 blok. Nah, kita bisa running nih teman-teman di blok 1 atau blok 2. Tapi teman-teman juga harus memperhatikan pembagian blok ini harus sesuai dengan aturan para ahli ya. Jadi nggak bisa asal seperti itu. Oke, kita lanjut. Desain fraksional faktorial atau FF merupakan desain eksperimen yang melakukan percobaan hanya dengan sebagian dari banyak faktor pada suatu eksperimen. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Contohnya 2/3. Oh ya, sebelumnya ini full faktorialnya itu adalah 2/3 ya. 2 desain, 3 faktor. Nah, di dalam fraksi faktorial ini menjadi 2/3 kurang 1. Jadi 2/3 kurang 1. Nah, yang tadinya ini 8 kali running, kalau di fraksi faktorial dia menjadi 4 kali running saja teman-teman ya. Jadi mirip dengan blocking ya. Nah, ini teman-teman nanti baca lagi. Ini untuk 2/3 kurang 1 ini sama dengan resolusi 3 desain Romawi ya. Teman-teman bisa baca. Nah, keuntungan daripada screening atau metode-metode yang bisa menyaring faktor-faktor yang dominan atau signifikan dalam suatu eksperimen itu banyak ya teman-teman. Contohnya di sini dapat menghemat waktu, dapat menghemat material, biaya, tenaga, dan bisa juga kita melihat interaksi di antara faktor-faktor tersebut gitu. Jadi lebih cepat. Kemudian kita masuk ke
penjelasan mengenai desain resolusi 3, 4, 5, 6, dan 7 Romawi. Nah, teman-teman nanti bisa baca ya ini ya. Di sini juga sudah sangat jelas saya terangkan. Karena yang fokusnya di sini tuh buat tutorial cara menggunakan Minitab-nya ya, teman-teman. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya ini. Lakukan percobaan pada tabel desain 2 pangkat 5 faktorial di bawah ini menggunakan desain dalam 2 blok. Jadi ini kita disuruh running dalam 2 blok. Oke, contohnya gini. Oh ya, ini ada pertanyaannya. A. Rekomendasikan skema pemblokiran dan siapkan desainnya gitu. Yang kedua, analisis data dari desain yang diblokir. Apakah pemblokiran itu penting? Oke, ini pemblokiran ya. Apakah pemblokiran itu penting? Oke, kita masuk ke penyelesaian soalnya. Nah, ini aturannya ya teman-teman. Dalam suatu eksperimen itu pasti ada aturan hipotesisnya. H0 artinya tidak ada pengaruh faktor terhadap respon. Artinya kondisi lama dengan kondisi baru itu sama gitu. Terus untuk hipotesis kedua itu atau H1 itu sama dengan paling tidak ada faktor yang mempengaruhi respon. Artinya kondisi lama berbeda dengan kondisi yang baru. Nah, ada juga nih Pak aturannya itu ya apabila p-value-nya lebih besar daripada alfa, maka H0 itu diterima atau H1-nya ditolak. Jadi H0-nya ini diterima, H1-nya ditolak. Nah, apabila p-value-nya lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak atau H1-nya diterima. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke penyelesaian soal ya. Ini langkah-langkahnya sudah saya buat ya di sini, jadi teman-teman bisa ikutin. Nah, video ini juga untuk mendukung daripada isi dari ini ya, pengisian daripada soal ini. Oke. Yang pertama katanya buat desain faktorial dari 2 pangkat 5 dengan 2 blok menggunakan Minitab. Oke, teman-teman bisa ikutin ya. Kita langsung ke Minitab-nya. Oke, kita langsung ke Minitab-nya. Tapi kita lihat lagi soal yang tadi ya, 2 pangkat 5. Oke, 2 pangkat 5. Nah, di sini kita bisa desain ya teman-teman. Ambil menu start, kemudian ambil di OE, kemudian faktorial, kemudian create factorial design. Nah, tadi itu adalah 2 pangkat 5, berarti 2 level dengan 5 faktorial atau 5 faktor. Nah, di sini tuh kita bisa running pakai tipe yang ini ya. Karena di sini bisa running dari 2 level ke 15 faktor gitu, sampai 15 faktor ya, 2 sampai 15 faktor. Oke, kemudian number of faktornya itu adalah 5 karena tadi 2 pangkat 5. Selanjutnya kita desain. Nah, di sini diminta dia running di 2 blok, berarti kita running dari salah satu blok lah ya, 16-nya gitu. 16 aja. Karena aslinya dia 32 ya teman-teman, tapi dia suruh desain dengan 2 blok, maka kita ambil yang 16 ini. Oke, selanjutnya kita klik oke. Nah, di sini kita bisa cek. Nih. Jadi untuk faktornya A, B, C, D, E, terus untuk low-nya itu adalah -1, high-nya 1, begitu seterusnya. Kita klik OK, itu untuk mengecek saja. Kemudian selanjutnya option. Nah, di bagian option ini teman-teman bisa atur random runs. Ini harus di ini ya, biar nanti di worksheet 1 ini juga terdesain gitu. Nanti kalau teman-teman nggak klik ini, dia nggak ke desain di sini, jadi hanya di sini. Oke. Kemudian untuk resultnya itu teman-teman terserah sesuai dengan kebutuhan, tapi di sini biar lebih lengkap saya ambil yang summary table ini, lebih lengkap. Oke. Setelah itu kita klik OK.
Oke ya teman-teman, jadi kita running di setengahnya itu atau di 2 blok, berarti kita di resolusi 5 Romawi ya. Di sini ada di penjelasannya. Faktornya 5, base desainnya itu 5 dan ini runningnya 16. Ya, replikanya 16, bloknya 1. Teman-teman bisa baca. Terus untuk ls strukturnya itu ada ini. Jadi ini random untuk runningnya gitu. Nah, untuk desain table-nya seperti ini teman-teman. Dan ini tuh sama ya, sama yang ini. Nih. A, B, C, D, E ini adalah plus, minus, minus, plus, plus. Plus, minus, minus, plus, plus gitu. Jadi sama. Oke, selanjutnya. Ini udah kita running di setengah ya. Nah, selanjutnya teman-teman harus bisa nih baca ini 16. Sementara table yang tadi itu ada 32 ya. Nih, kita coba lihat lagi. Nih, ini tuh ada 32 teman-teman. Jadi, teman-teman harus bisa nih ambil seperti ini ya. Kita bawa ke Excel dulu. Nah, ini teman-teman bawa ke Excel dulu ya. Oke. Bisa di Ctrl C. Kayak gini teman-teman. Sama seperti yang sebelum yang sudah saya bahas ya. Sebenarnya. Nih. Nah, ini runningnya ya. Dan kita ambil tabelnya dulu. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah saya ketikkan ya di Excel sebenarnya. Tuh yields-nya. Ini susah ya. Contohnya seperti ini nih. Cara pengisiannya. Nih. Jadi teman-teman harus perhatiin. Misalnya ini ya. A, B, C, D, E. Ini tuh minus, 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 minus. Nah, teman harus cari tahu nih nilai yang minus-minus itu berapa. Baru Y-nya ditulis di sini. Nah, ini kita harus cari tahu. Minus, minus, minus. Nah, ini 8,11. Nah, seperti itu. Kemudian ini plus, minus, 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 minus. Oke, plus, minus, 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 minus. Nah, 5,56. Pakai koma ya, soalnya Minitab nggak bisa baca kalau pakai titik. Oke, selanjutnya ini adalah minus, plus, minus, minus, minus. Nah, teman-teman harus cari di sini nih nilainya, baru yield-nya diisi ya, baru yield-nya dimasukin. Nih nilainya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, karena saya runningnya random, kebetulan ini bakal berbeda nilainya dengan yang sudah dikerjakan ya teman-teman. Karena memang aturan dari Minitabnya sendiri. Nah, ini yang sudah saya kerjakan seperti ini. Nah, di sini teman-teman. Ini yang sudah saya kerjakan. Ini adalah desain table-nya. Ini juga sudah saya running tadi ya.
Oke, sekarang kita boleh ulang lagi biar teman-teman paham. Nah, seperti itu tadi ya untuk mendesainnya ya teman-teman ya. Oke, ini juga kita hapus dulu ya. Oh, filenya nggak usah, kan udah diisi. Oke, jadi ini tuh diisi, lihat ini ya teman-teman. Plus, plus, minus, plus, minus. Nah, Y-nya berapa? Nah, teman-teman harus lihat di tabel tadi ya. Nggak harus nggak langsung di copy paste gitu, harus cari nilai-nilai yang ini gitu karena dia kan runningnya random nih. Jadi nilai-nilai dalam satu blok itu, ini blok yang kita running ini tuh random gitu, jadi bisa ambil dari nilai yang manapun. Nah, kita harus perhatiin ininya ya, plus minus di A, B, C, D, E-nya. Oke? Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Oh, kita running ya, kita running seperti ini. Nah, ini tadi ya. Jadi tadi tahap untuk mendesainnya itu ini teman-teman dapatkan seperti ini. Teman-teman ikutin aja lah ini langkah-langkahnya. Nah, next-nya itu kita harus lihat dulu apakah data yang kita miliki cukup, modelnya cukup atau normal ya, baru kita bisa melakukan eksperimen selanjutnya. Nah, untuk mendapatkan jawabannya kita harus lihat grafiknya. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini teman-teman, ambil start, kemudian DOE, ambil faktorial, kemudian analyze, factorial design. Selanjutnya, yield-nya ini nanti biasanya nggak ada ya, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal klik 2 kali atau klik sekali, kemudian select. Nah, untuk termnya itu kita lihat satu ya. Kita buat satu. Oke. Selanjutnya kita lihat grafik yang akan ditampilin. Nah, teman-teman biasanya ini belum biasanya seperti ini. Nah, teman-teman ambil yang normal agar kita lihat probability atau kenormalannya ya. Kemudian 4 in 1 agar grafik yang ditampilkan itu lebih banyak, lebih lengkap seperti itu. Oke, kemudian resultnya itu, result yang kita butuhkan, teman-teman terserah mau pakai simple, tapi biar lebih lengkap pakai expanded table. Setelah itu kita klik OK. Untuk store-nya itu kita ambil yang fit sama yang residual. Oke, kemudian kita klik OK lagi. Oke, di sini ditampilin ya, teman-teman. Nih, analysis of variance-nya. Kita lihat di sini nilai dari kelima faktor. Kita lihat yang ini faktor A, dia tidak signifikan karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, kita lihat yang di bawah 0,05 itu 0,05 itu adalah faktor dari D ya. 0,039. Artinya pada faktor D ini H1-nya itu diterima ya. H0 ditolak, H1 diterima. Yang artinya faktor D ini dominan atau mempengaruhi daripada respon. Oke, kita lihat ke sini ya, biar teman-teman lebih paham. Sebentar. Kita lihat hasil ini dulu. Saya sedikit lupa. Oke, kita lihat ke sini. Kita harus baca kenormalan datanya dulu ya, teman-teman ya. Saya lupa tadi. Oke, kita lihat di sini. Grafiknya teman-teman scroll ke bawah nanti ya kalau sudah diproses. Nah, kita lihat yang ini. Normal probability plotnya. Teman-teman bisa lihat elemen-elemen biru ini tuh tidak jauh daripada garis merah nih, garis lurus ini. Artinya
data yang kita miliki itu normal atau modelnya cukup. Kemudian dari versus fit-nya itu kita lihat lebar pita atas dan pita bawah itu sama, tidak ada yang melebihi daripada wadahnya ini. Oke. Kemudian dari versus ordernya, elemen-elemen ini tidak diatur sedemikian mungkin, jadi dia acak. Nah, itu adalah salah satu syarat dalam penelitian ya. Jadi kita nggak bisa atur untuk runningnya itu harus random gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada di range yang sama. Nah, untuk histogramnya itu hampir ini ya, hampir simetris gitu. Berarti dari sini kita baca bahwasanya model kita cukup atau data kita normal. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau lihat ini ya, ada juga di sini penjelasannya saya lampirkan. Kemudian kita lihat nih summary design untuk fraksi yang tadi. Untuk rumus yang ini ya, dua blocking. Sebentar. Nih. Ini yang tadi ya. Untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama teman-teman, bahwasanya kita disuruh merunning di dua blocking, di dua blok, kemudian kita lihat hasil desainnya ya, desain summary-nya itu seperti ini. Biar kita lihat di Minitab saja. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah hasil desain summary-nya. Kemudian untuk variance dalam kombinasi runningnya seperti ini. Selanjutnya untuk desain table ya, yang di sini juga tadi sudah saya jelaskan ya, itu untuk yang nomor 1. Memang karena kita harus lihat ini dulu ya teman-teman, kenormalan datanya dulu. Tapi sebenarnya waktu kita mencari kenormalan data itu kita bisa dapat banyak informasi gitu. Nah, ini sudah saya jelaskan juga. Kemudian ini juga sudah saya jelaskan. Nanti teman-teman bisa baca atau ikuti langkah-langkah ini ya. Nah, di sini baru kita melakukan analisis data dari desain pemblokiran yang apakah pemblokiran itu penting katanya ya. Kita baca dari analysis of variance-nya. Di sini juga udah saya lampirkan. Nah, hasil analysis of variance menunjukkan hanya faktor D yang dominan mempengaruhi respon, memiliki p-value-nya 0,039, lebih kecil dari 0,05 alfa ya, maka H0-nya ditolak atau H1 diterima. Dan faktor lainnya bisa kita eliminasi teman-teman untuk melakukan percobaan selanjutnya. Itu bisa mengurangi error ya. Fungsinya mengeliminasi ini supaya tidak terlalu banyak faktor, apalagi faktor-faktor yang tidak mempengaruhi suatu eksperimen, kita nggak perlu pakai lagi untuk melanjutkan eksperimen kita. Jadi kita udah dapat nih faktor-faktor yang dominan mempengaruhi respon atau mempengaruhi hasil yang kita butuhkan. Nah, yang tidak penting itu kita bisa eliminasi atau kita hapus gitu. Tidak dilakukan lagi. Oke, untuk grafik normal plot of standarnya itu seperti ini. Sama seperti yang tadi ya, kita sebenarnya sudah mencarinya. Teman-teman tinggal scroll ke bawah aja bagian yang di sini tadi analisisnya. Ini adalah analisis of variance-nya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini normal plot of the standard efeknya ya, kayak gini. Nah, nih. Jadi si faktor D ini yang signifikan tuh teman mempengaruhi daripada responnya. Nah, selanjutnya ini Pareto chart-nya. Di sini juga kita lihat bahwasanya dalam sistemnya itu bahwasanya si faktor D ini yang melebihi daripada batas si termnya ini ya. 2,228 ya, ini batasnya, dia melampauinya. Artinya dia yang signifikan
mempengaruhi respon atau dominan. Nah, untuk yang ini teman-teman tadi sudah baca ya. Sudah saya terangkan juga. Oke, kita lihat lagi. Nih, sudah saya terangkan. Nih. Kemudian bagian termnya ini kita gunakan untuk melihat interaksi antar faktor. Apabila kita ingin melihat interaksi antar faktor, kita bisa melakukan pengolahan data kembali ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, kita mengolahnya pakai menu start, DOE, kemudian factorial design, kemudian kita akan ambil factorial plotnya. Di sini kita mau lihat interaksi antar faktor. Nah, di sini tuh kita harus pilih yang all term ya, agar diperlihatkan semuanya. Oke, ini adalah main efeknya. Dari sini teman-teman bisa lihat nih, ini miring ya untuk grafik A, kemudian D dan E. Nah, si A dan E ini tuh ini ya, kemungkinan bisa berpengaruh gitu karena dia miring seperti ini. Nah, kalau yang garis lurus seperti ini hampir meniru garis horizontal itu berarti dia hampir tidak mempengaruhi teman-teman ya. Oke, untuk interaksi plotnya kita bisa lihat AB dia mempunyai titik potong, kemudian BC. Nah, hanya dua ini. Jadi yang ada interaksi dalam eksperimen itu hanya faktor AB, interaksi AB, kemudian BC. Yang lainnya tidak ada ya teman. Kemungkinan AD, AE, kemudian BE, CD, dan DE itu bisa ini ya, bisa berinteraksi apabila ada perbaikan seperti itu teman-teman. Bila ada. Tapi dalam eksperimen ini yang berinteraksi itu hanya AB dan BC. Karena dua interaksi faktor ini saja mempunyai titik potong. Oke, selanjutnya jika kita ingin melihat daripada kubnya atau kubusnya ya, teman-teman bisa lihat dari DOE, faktorial, kemudian ambil kub plot. Nah, di sini langsung saja kita lihat, kita oke kan. Nah, jadi ini tuh kub plotnya ya, kub plotnya teman-teman. Running-runningnya. Nah, begitu teman-teman. Untuk penjelasannya saya sudah lampirkan di Word ya, seperti ini. Oke, teman-teman bisa bertanya lagi. Nanti linknya saya buat di sini ya teman-teman. Untuk link video ini saya letakin di bawah ini. Untuk teman-teman bisa mengikuti apabila modulnya mungkin membingungkan gitu. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman.